Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran desain menggunakan Pixel Lab. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama dan berkenalan dengan tools yang namanya Edit Text. Nah, sekarang kita akan sama-sama berkenalan dengan tools yang mirip dengan tools Edit Text, hanya saja objek yang diedit itu berbeda. Kalau yang sekarang akan kita pelajari itu tools Edit Shape. Toolsnya hampir mirip ya. Cuma yang jadi objeknya bukan teks, tapi shape atau gambar atau bentuk lain yang semisalnya. Kita ambil contoh dulu di sini, shape kita pencet plus yang di pojok kiri atas, lalu kita pilih shape. Nah, nanti akan muncul bentuk persegi. Ini bentuk awal. Kalau teman-teman mau ngubah jadi lingkaran juga boleh, nanti bisa klik pilihan yang ada di sini. Nah, itu ada macam-macam. Kalau nanti nggak ada bentuk yang teman-teman cari, misalnya di sini nggak ada, teman-teman mau bentuk apa, teman-teman bisa memodifikasi dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Nanti akan kita pelajari di video selanjutnya, insya Allah. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah, ada banyak menu. Yang pertama ada radius. Radius ini untuk mengatur kelengkungan sudut pada sebuah shape, terutama di segitiga dan segi empat ya. Kalau di segitiga saya belum pernah nyoba, tapi seringnya di segi empat. Kalau di segi empat nih, kita perhatikan ya, ujung-ujungnya ini dia akan melengkung kalau kita perbesar. Bahkan kalau kita majukan sampai 100%, dia akan berubah menjadi lingkaran. Ke bawah lagi, kita akan menemukan fill. Fill ini ada color, ada opacity. Opacity itu transparansi ya, keterlihatan. Makin kita kecilin, dia akan memudar dan bahkan hilang. Kalau fill color, nah ini ada warna, ada dua pilihan, warna solid atau gradasi. Kalau solid ya hanya satu warna, kalau gradien ini bisa dua warna atau lebih, perpaduan. Di sini dari Pixel Lab sudah ada bawaannya, tapi kalau teman-teman pengen bikin sendiri juga bisa dengan menekan tombol plus yang ada di sebelah kanan. Nah, ya nanti jenis-jenis gradasinya juga ada radial yang seperti ini, yang kayak efek lingkaran, radial tengah, ya, kalau ini kayaknya radial atas ya. Nah, ini radial samping. Kalau yang biasa dipakai itu linear, bentuknya seperti garis. Nah, ini teman-teman bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Kalau dua warna kurang cukup, bisa pencet tombol plus lagi. Nah, di sini teman-teman tinggal klik warna apa yang diinginkan. Ini kita ambil bucket yang ini apa? Tombol yang gambarnya bucket warna ya di pojok kanan. Nah, disesuaikan saja sesuai kebutuhannya ya. Berikutnya ada stroke. Stroke ini garis luar. Kalau kita perbesar hingga 56, nah ini garisnya tebal banget. Bisa diatur sesuai kebutuhan. Opacity-nya juga sama ini, kalau makin dikecilin dia akan memudar bahkan hilang. Warnanya juga bisa diganti, mau pakai gradien kah atau warna solid juga boleh. Nah, berikutnya ini ada blue radius. Blue radius ini kalau kita bikin stroke ya, kita coba dengan menggunakan stroke perbesaran 33%. Kalau blue radiusnya kita besarin, garisnya ini akan tampak samar, buram. Nah, jadi mirip kayak bayangan, bayangan atau efek glow. Oke, setelah tadi kita berkenalan sedikit ya dengan menu-menu tadi. Kalau menu-menu yang barusan kita lihat adanya di tools edit ya. Nih, pojok kiri. Berikutnya ada delete untuk menghapus, crop ini untuk memotong,
Nah, perbesarannya macam-macam, ada 1:1, 16:9, 4:3, 3:2, 9:16. Nah, ini tinggal dipilih aja. Berikutnya ada copy. Nah, kalau copy tadi udah teman-teman pelajari di tools edit text. Ini mirip-mirip ya. To front, to back, position, relative. Nah, berikutnya ada relative size. Relative size ini ada apa yang namanya? Untuk mengatur ukuran pada sebuah shape. Kalau kita klik di sini ada yang namanya maintain ratio. Maintain ratio ini kalau kita besarin lebarnya, maka tingginya juga akan menyesuaikan. Kita coba tarik dulu ya. Nah, misalnya width. Nah, kalau maintain rasionya masih dinyalakan, height-nya atau tingginya juga akan ngikut. Tapi kalau kita matikan rasionya, kalau kita atur lebarnya saja, maka tingginya tidak akan mengikuti. Gitu. Jadi terserah teman-teman enaknya gimana, apakah rasionya mau dinyalakan atau tidak. Gitu. Atau kalau mau ngatur ukurannya manual lewat sini ya, lewat titik yang ada di pojok, itu juga tidak masalah. Berikutnya ada color. Nah, color ini untuk mengganti warna. Yang tadi itu kan di menu edit kan teman-teman sudah mengatur warna ya. Kalau sudah ada warna dan teman-teman mau ganti warna lagi di sini juga bisa. Tapi warnanya nggak akan sama. Nah, kan kayak gini, akan muncul warna baru. Tapi itu terserah. Berikutnya ada tekstur. Nah, tekstur ini untuk corak ya. Seperti teks. Kalau teks itu kan dikasih tekstur, dia akan muncul pola tertentu. Sama ini juga, kalau dikasih efek tekstur, maka yang muncul adalah corak tertentu ya. Corak tertentu. Nah, katakanlah kita mau ambil tekstur kayu. Sini, nah kan muncul tekstur kayu. Kalau teman-teman udah pakai tekstur ini, biasanya kalau ukurannya tidak sesuai, tekstur yang di crop sama ukuran bendanya ini berbeda, dia akan timbul apa? Tekstur berganda. Oh, jadi ini kan ada banyak nih teksturnya berulang. Kita nyalakan maintain ratio ini supaya dia menyesuaikan dengan ukuran si shape-nya ya. Kalau teman-teman mau ngapus teksturnya bisa klik icon tong sampah ini. Berikutnya ada opacity. Kalau opacity mah jelas ini terlihat atau tidak. Berikutnya ada color filters. Color filter ini untuk mengatur warna mulai dari hue, saturation, brightness, kecerahan atau kontras. Nah, ini adanya di shape. Kalau di teks kan tadi nggak ada. Berikutnya ada stroke. Stroke tadi sudah dijelaskan, garis luar. Teman-teman kalau mau pakai stroke dari sini juga boleh. Berikutnya ada eraser. Nah, eraser itu untuk menghapus sebagian permukaan dari sebuah shape. Nah, ini bisa diperbesar ukuran penghapusnya atau efek buramnya diperbesar sehingga tidak terlalu kasar ketika menghapus. Nah, ini apa? Kalau bisa dibilang mah gagangnya ya, gagang penghapusnya. Jarak gagang sama jarak penghapusnya. Oke. Nah, ini kan penghapus manual. Kalau teman-teman mau ngapus sekaligus, nggak perlu ngusap-ngusap, bisa pakai tools yang seperti ini. Nah, kalau teman-teman klik sini, akan terhapus langsung sekali klik tanpa harus usap-usap layar. Bisa juga menghapus dengan bentuk geometri tertentu. Di sini ada lingkaran, ada
persegi. Nah, kalau teman-teman klik di sini, ah, ya, dia akan sekali klik langsung kehapus dan bentuknya persegi. Itu eraser, berikutnya ada mask, yang ini kita pelajari di materi tersendiri. Erase color, ini untuk gambar yang kalau teman-teman mau ngapus background ya, teman-teman mau ngapus background bisa menggunakan fitur erase color ini. Nanti kita akan belajar sambil praktek. Berikutnya ada rotate, 3D rotate, 3D shape. Nah, ini mirip-mirip lah ya sama yang ada di teks, di edit text kemarin. Shadow, inner shadow, dan emboss. Oke. Supaya lebih singkat videonya, jadi penjelasan tentang tools akan kita pelajari bersama-sama sambil praktek nanti ya. Yang jelas ini fitur edit text dan fitur edit shape secara umum sama, hanya ada beberapa perbedaan saja. Dan itu juga apa yang ada di tools edit text kadangkala tidak ada di edit shape, dan apa yang ada di edit shape belum tentu ada di edit text. Saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.